welcome to Kick Media. Apa sih yang menjadikan Motley unik gitu dibandingkan brand yang lainnya? Awal tahun 2023 ini kita dan Pak Direktur juga punya visi baru gitu. Sekarang tuh style atau gaya-gaya anak-anak sekarang tuh udah macem-macem lah. Betul. Gitu. Oke, welcome to Kick Daily. Nih hari ini gue lagi ada di BNC, di kantornya 3 Second Group. Nah, hari ini gue bakalan Kick Talks barengan sama Kak Abu. Yes. Halo. Kak Abu ini kalau nggak salah adalah Content Creative Director dan Social Media Leader. Panjang. Content Creative Director dan Social Media Leader Motley dan FMC. Betul? Asik, 100. Dapat goodie bag. Dapat goodie bag. Nih, hari ini gue bakalan banyak banget ngobrol-ngobrol, especially tentang Motley kali ya. Yes. Karena gue sendiri pakai Motley nih. Tadi udah keliling-keliling kantor. Episode sebelumnya kita keliling-keliling kantor juga ya. Keliling kantor yang keren ini. Nah, kita gak lengkap kalau misalnya kita nggak ngobrol. Tadinya kita mau ngobrol di lantai 4 di rooftop episode kemarin. Ternyata hujan, saudara-saudara ya. Jadi tidak memungkinkan. Jadi nggak apa-apa. Kita sekarang nongkrongnya di pantry ya. Di pantry. Pantry-nya BNC. Oke. Boleh mungkin ya. Pertama-tama kita kenalan dulu lebih dalam nih soal Kak Abu nih, positioning dan lain sebagainya di grup ini. Boleh langsung dikenalin sama Kickball. Ya, halo semua. Saya Abu dari BNC Group. Khususnya sekarang pegang Content Creative Director untuk brand Motley dan FMC. FMC dan Motley. Ya. Oke. Nih, kan di BNC ini, di grup ini kan banyak ya. Kan Motley sendiri pun adalah sister brand dari 3 Second Group. Yeah. Apa sih yang ngebedain Motley dan sister brand yang lainnya gitu? Brand-brand sebelumnya. Apa tuh bedanya? Kalau yang bedain? teman-teman lihat sebenarnya dari 3 Second, di sini tuh ada 3 Second, ada Greenlight, ada Motley, ada Famo, ada FMC dan ada Hana. Ada gitu. Hana hijab ya. Masing-masing semuanya punya karakter gitu. Betul. Dari 3 Second yang lebih bisa dibilang lebih universal gitu, dari teenage bahkan orang dewasanya juga ada gitu, dan untuk kids juga ada. Kita juga ngeluarin ada toddler juga bahkan untuk 3 Second gitu. Lengkap ya 3 Second ya. Iya. Dan udah lama banget ya kalau 3 Yes. Second ya. Terus ada Greenlight mungkin lebih kasual dan lebih sosok Ariel mungkin ya lebih. Oh iya benar. Dan Beril. Iya. Dan ada gitu. Tora juga. Iya. Terus enggak Tora di Tora 3 Second. FMC. FMC. Salah. Nggak jadi goodie bag. Motor. Oke, lanjut. Terus ada Motley. Motley itu untuk anak mudanya, terus lebih ke streetwear. Streetwear. Ya, itu. Terus untuk FMC, untuk anak-anak motor. Gitu. Siapa sih yang menginspirasi dari aspek kreatifnya Motley sendiri nih? Yang menginspirasi sebenarnya ya anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang ya? Social life. Ya, mau itu teman-teman dari influencer yang pada muda sekarang, bahkan teman-teman anak-anak teman-teman dari tongkrongan itu ya menginspirasi kita sebenarnya. Jadi zaman now kalau misalnya orang bilang ya. Wow, jangan disebut. Gen Z mungkin ya, atau enggak juga, enggak selalu Gen Z. Ya, bisa dibilang Gen Z, milenial juga masih masuk sih. Masih masuk ya? Yeah. Berarti yang relevan pada saat ini. Nih, ada kaitannya nggak sih kayak Motley itu kalau nggak salah ada satu nama band heavy metal Amerika. Mungkin itu kira-kira ada inspirasi dari situ kah namanya gitu, karena Motley sama ya? Enggak. Ada tuh? Enggak sama sekali ya? Emang ada. beda juga sih. Ini kan lebih culture, itu band metal gitu ya. Enggak. Enggak sama sekali Enggak dari sama band sekali. itu ya. Nah, sebagai brand yang istilahnya bisa disebut massal lah ya, Yes. Motley sendiri gitu ya. Apa yang menjadikan Motley itu unik? Nah, mengingat produk yang dibuat kan banyak, terus platformnya juga penjualannya juga tersebar ya. Toko banyak ya. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol langsung sama Bapak Direktur juga banyak tersebar nih. Apa sih yang menjadikan Motley unik gitu dibandingkan brand yang lainnya? Karena store-nya banyak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin brand streetwear di Indonesia banyak banget ya gitu. Nah, brand lokal tuh banyak banget gitu. Mungkin keunikan kita bisa jangkau nggak cuma di kota-kota besar, tapi bisa sampai ke second city atau suburban gitu. Oke. Nah, risetnya ya? Ya, karena kalau bisa dibilang
Untuk brand-brand lokal sekarang kan masih banyaknya ya di online, bahkan tokonya juga distribusinya nggak begitu banyak gitu. Betul. Banyak sebenarnya Indonesia seluas ini tuh banyak banget gitu. Iya. Opportunity yang bisa kita ambil sebenarnya. Nah, itu mungkin keunikan Motley dibandingkan dengan brand-brand lain sih. Jadi berani ya untuk buka store langsung gitu. Yes. Jadi biar mungkin kualitasnya tuh bisa tersentuh langsung dan itu. gitu ya. Jadi masih dipertahankan ya di Yes. tengah online shopping yang sekarang lagi happening gitu. Ya, karena masih kuat sih sebenarnya. Masih kuat ya, untuk benar-benar. offline Tapi store. kayak walaupun sekarang relevan ke anak muda, tapi mereka juga pingin langsung dekat sama produk ya. Yes. Makanya kalian buka banyak tuh langsung store ya. Ya. Gimana sih proses kreatifnya sendiri dalam membangun sebuah brand Motley itu? Kalau proses kreatifnya sebenarnya ya tadi balik lagi sebenarnya dari situasi dan peristiwa di lingkungan kita sih sebenarnya gitu, dari desain produk, dari konten itu sendiri gitu. Sebenarnya semuanya dari apa yang ada di depan mata kita aja sih. What's sebenarnya. on gitu ya. Yes, itu sih. Berarti tim kreatifnya juga sangat-sangat harus dipersiapkan untuk kesana kemari dong nih. Ya, harus banget. Jadi sih. jarang di kantor. Satset. Kantor yang megah ini jarang. Kalau bisa dibilang ya kita satset sih kesana. Satset ya, tetap ya harus lihat gitu ya. Harus. Berarti si proses kreatifnya sedalam itu sampai mana nih? Kalau misalnya let's say ini kantor kan di Bandung ya. Yeah. Berarti kalian biasa kemana itu keliling kah atau ada program khusus buat riset gitu? Kayak kita misalkan mau ada event di Surabaya, kita pasti berangkat ke sana. Terus kita sering juga diskusi dengan teman-teman di Jakarta gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita emang bisa dibilang jemput lah apa yang sekarang lagi rame, kita ngobrol misalnya sama abang-abangan ini, abang ini gitu sih. Abang ini, abang itu, Ya. apa yang terjadi? Terus especially bukan di kota-kota besar aja ya? Iya. Karena sebaran toko pun seluruh Indonesia kan? Nah, dan karakternya juga kan beda-beda ya. Maksudnya tiap kota tuh ternyata di Jakarta seperti ini, di Bandung seperti ini, ternyata di Jawa Timur tuh begini. Nah gitu. itu untuk ngeseimbangin untuk jadi satu brandnya gimana tuh? Diadaptasi kah? Atau? Karena tetap kita harus bikin satu tren sebenarnya untuk si Motley sendiri. Karena kalau misalnya di Surabaya mah begini, di Jakarta ya kan begini. belum tentu ya Iya. masuk gitu kan. Jadi tetap kita diadaptasi buat ya. kayak gitu. Seru. Nah, kalau misalnya kita throwback nih, Motley sendiri kan dulu kayaknya tuh bukan brand yang ya istilahnya culture seperti sekarang gitu ya, yang representatifin anak muda gitu, relevan sama social life. Nah, gimana sih katanya sekarang kayaknya mau mulai ada pergeseran gitu ya, bener gak sih? Bener banget. Dengan gitu. semua tadi yang udah proses Awal kreatif tahun ya? 2023 ini kita dan Pak Direktur juga punya visi baru gitu, bahwa kita mulai untuk masuk into ke scene yang sekarang relevan lah gitu. Oke. Dari segi culture-nya, style-nya gitu, kita coba ke sana, dan dari teman-teman produk juga sedang menuju ke sana gitu untuk membuat produk yang emang relevan dengan zaman sekarang kayak gitu. Jadi risetnya masih terus berproses Yes. ya, karena belum istilahnya belum terlalu rampung. Yeah. Karena Motley juga sebenarnya brandnya udah lama kan, Yeah. tapi dulu sempat kayak di skate ya. Yeah, sempet dulu kita- juga sempat ke musisi juga kan. Kerja sama musisi, sama skateboarder profesional. Skateboarder, iya sekarang mulai geser nih ke lebih ke culture gitu ya. Kalau ngomongin ke produknya sendiri nih, rilisan terbaru nih ada artikelnya Pleasure All Mine. Nah itu Pleasure All Mine yang terbaru kita suka banget nih. Bisa diceritain gak sih proses pembuatan produk itu? Karena kan itu kan menjadi istilahnya titik baliknya Motley ya. Iya. Kelihatan gitu langsung kayak jreng, masuk hypebeast lah dan lain-lain sebagainya. Ada pasti masukin media tentu saja. Pasti ada proses-proses yang tidak mudah gitu kan. Iya. Dan mengonsepnya gimana sih bisa jadi sekeren itu? Kalau dari teman-teman produk sih sempet sekarang kalau bisa dibilang dulu mungkin banyak produk Motley masih slim fit ya. Nah itu Sekarang udah cutting mulai pun penting itu ya. Cutting juga kita pikirin gitu. Kita sekarang mulai oversize, relax fit gitu. Terus dari segi warna juga kita ikutin nih tren sekarang seperti apa gitu. Bahkan sekarang udah pada berani pakai warna merah, Betul. pakai warna ungu Ijo gitu, gitu ya. biru, Benar-benar. elektrik, bahkan sekarang udah kesana gitu. Nah teman-teman produk juga udah mulai masuk ke sana gitu. Terus kalau dari segi kenapa Pleasure of All Mine Ya, gitu ya? kenapa tuh namanya tuh? Sebenarnya keresahan dari tim-tim kreatif sih sebenarnya. Oke. Karena berangkat dari keresahan. iya, berangkat dari keresahan. Wah. Senang komedian. Ya, berangkat dari keresahan. Keresahannya sebenarnya adalah ya balik lagi ke fenomena di
luar sana gitu. Maksudnya sekarang tuh style atau gaya-gaya anak-anak sekarang tuh udah macem-macem lah gitu. Betul. Makanya akhirnya kita turunin lah Pleasure All Mine ini gitu. Itu kalau dilihat ya dari materi kayak videonya pun berbeda banget gitu ya. Yeah. Ini konsep bisa terinspirasi dari mana sih gitu? Konsep-konsep buat nge-tag gitu. Ya. Jadi ya itu sebenarnya kalau ya balik lagi dari keresahan sih. Karena kalau tim konten sebenarnya kan kita akan riset tuh konten yang ada di brand-brand lokal, brand-brand luar gitu. Kalau cuman kita secara brand fashion menampilkan produknya aja gitu tanpa memberikan satu cerita gitu, kayaknya akan biasa aja gitu. Makanya akhirnya kita tim kemarin jadi kayak ada gebrakan gitu ya. Memutuskan kita buat satu cerita yang bisa dibilang orang akan kena nih langsung. Bahasa Sunda mah naon sih penasaran. Gitu. Ya, padahal ini brand fashion gitu, tapi kita malah angkat cerita yang bisa dibilang sebenarnya keresahan, dan pas kita naik postingan itu juga ternyata komennya rata-rata pernah mengalami hal yang sama. Kayak daydreaming kali ya, Ya. kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Kayak gitu. lagi siang-siang tuh ngelamun. Apakah aku menjadi Pemilik BNC. wow. Nah, terus melanjut dari sini nih, kita lihat sendiri kan si koleksinya Pleasure All Mine tuh harganya lebih tinggi nih, ya kan? Benar gak sih? Ya. Itu kenapa tuh bisa di-set seperti itu kalau dari sisi produk? Apakah ada poin yang bisa ini memang salah satu langkah gitu atau seperti apa? Ya, kalau ngomongin kenapa harganya lebih tinggi, ya tadi karena kita emang lagi proses untuk shifting quality dari segi material, cutting, riset produk, semuanya tuh bener-bener kita mateng gitu. Otomatis seperti bahan juga ya kita yang lebih bagus gitu, otomatis ngaruh ke harga jual kayak gitu. HPP juga beda bro gitu ya. Karena kan cutting kalau misalnya yang oversize itu pasti kan lebih gede dan lain-lain ya. Yeah. Siluetnya juga emang nggak kayak dulu lah ya, Yeah. si Motley sendiri. Kalau ngomongin Motley sendiri nih, pernah nggak sih ada reference brand lokal sendiri yang lainnya gitu? Dari Motley sendiri deh gitu, yang bisa menjadi salah satu referensi gitu untuk shifting di sini gitu? Sebenarnya untuk brand lokal sendiri sebenarnya kalau boleh jujur dari teman-teman produk dan konten juga kita benar-benar nggak ada referensi sebenarnya. Referensi yang kayak oh ini nih gitu ya? Iya, nggak ada sebenarnya. Tapi kita lebih banyaknya sebenarnya dari brand-brand luar gitu. Oke. Yang menjadi metrik kita lah gitu. Karena ya itu tadi karena kita mau shifting quality, otomatis kita juga harus ikutin ya standar secara internasional lah. Karena anak-anak sekarang kan relevannya Nah, cari-cari referensi ya. luar ya. Aja mas brandnya. Brandnya Gak apa-apa sebut aja. oh, apa? Brand luar apa tuh yang paling Brand luar. menginspire? Inspired sebenarnya kalau untuk Motley mungkin seperti Stasi Oke. itu masuk, terus Streetwear lah ya, berarti ya. masuk itulah Stasi. Stasi, oke. Karena Motley sendiri kalau tadi banyak ngobrol sama Pak Direktur juga Iya. tuh, kalian tuh dekat sampai sama Pak Direkturnya, jadi mungkin kalian lebih banyak insight-insightnya juga dari internal ya, Ya. dalam berproses kreatif gitu kan. Nah boleh tahu nggak sih, kalau menurut Kak Abus nih sendirian gitu ya, kalau brand fashion lokal untuk sekarang tuh gimana sih? Mungkin dari sisi produknya, campaign-nya, atau mungkin skenanya gitu. Tanggapan deh. Sekarang ya, karena sebenarnya gue sebenarnya udah lama juga sebenarnya di brand gitu, dari tahun 2012 lah. Wow. Udah. Berarti di industri ini bukan baru di BNC ya, udah lama ya. Udah lama. Oke. Kalau ngelihat sekarang sih, menurut gue maksudnya emang bisa bersaing dengan brand-brand luar gitu. Betul. Untuk brand-brand lokal dari segi produknya, terus kreatif secara brandnya sendiri gitu. Jadi emang udah keren-keren sih sebenarnya brand lokal sekarang gitu. Jadi makanya salah satunya Motley ingin mengarah ke sana juga gitu. Makanya kita metriknya sendiri kita emang harus patokannya harus internasional. Oke. Seperti itu. Karena ingin join the hype ya. Ya. Tetap ya, karena fokus utamanya adalah shifting dan juga relevan Yes. ya di masyarakat ini. Nah, event terdekat nih, kan kalau tadi kan ngomongin banyak bakalan, sampai tadi waktu kita keliling-keliling kantor ada divisi kolaborasi gitu ya. Ada nggak sih event terdekat atau apa yang mau digarap gitu sama Motley sendiri? Ya, sekarang tuh kita rencananya Motley itu akan tur Indonesia gitu. Tur udah kayak band. Iya, tur Indonesia karena bukan kebetulan sih, karena iya gitu maksudnya.
kita titik distribusi juga di Indonesia ada lumayan banyak, Iya. kota-kota di Indonesia. Kita akan tur ke toko-toko kita di Indonesia. Itu eventnya namanya Chamber of Pleasure gitu. Chamber of Pleasure. Oh ini masih relate sama Pleasure All Iya, Night ya. Oke, Chamber of keren. Pleasure itu Nah, terus- kegiatannya event musik sih, DJ gitulah gitu. Kita kumpul sama teman-teman misalnya di Bandung sama teman-teman di Bandung, nanti di Surabaya ketemu ngumpul sama teman-teman di sana. Itu gitu. bakalan di store-nya atau enggak juga? Ada beberapa yang di store-nya, ada yang beberapa emang kita di luar dari store kita. Oh, gitu. jadi dikolaborasiin lagi pun sama tempat lain gitu ya. Yes, Jadi itu bisa kita kolaborasi sama seru, lokal di seru, sana seru. kayak gitu. Terdekat deh eventnya apa nih? Terdekat Mungkin masih di Bandung kalau ya terdekat? di Bandung. Oh di Bandung, Ya, oke. di Bandung. Bisa dibocorin kali sedikit. Sebenarnya minggu depan ya. Oh minggu depan berarti harus dibocorin, berarti harus Sekarang bocorin. tanggal 19. 19 Nanti gitu. kan uploadnya tanggal Berarti harus dibocorin nih. Berarti dibocorin karena berarti bulan ini ya di Bandung Ya, ya. ya dihitung aja nih uploadnya Ya. tanggal berapa. Cuman bulan ini bulan Mei tanggal 27. Ini bulan Juni. Mei salah. Anak aja pengangguran. Bulan Mei, Bulan Mei. tanggal 27 kita ada. Oh, 27 Mei itu, Ya, catat. 27 Mei hari Sabtu itu acaranya di Tuns. Oh di Tuns Coffee Shop ya berarti Iya, ya. Oke, di sana. itu event terdekat Iya, Motley. Itu kita- pertama berarti perdana. Ya, itu perdana. Oh itu perdana Awal. guys, seru ntar Pleasure, ya. Chamber of Pleasure 27 Mei di Tuns. Itu Ya. bakalan ada acara apa aja sih kalau boleh dibocorin? Kalau bisa dibilang sebenarnya kita kumpul-kumpul aja sama teman-teman di Bandung, bahkan teman-teman dari FNF dari Jakarta juga kemungkinan akan hadir Oh, juga. di-invite gitu. juga ya, Akan hadir oke. juga. Terus akan diramaikan juga oleh Namoy. Oh. Namoy, ya. Itu jadi bakalan mungkin cakupannya karena chamber Yeah. itu bakalan jadi sebuah mungkin gathering, Yes. bisa saling menginspirasi lah ya kayak Yeah. gitu ya. Pesan Kabu nih buat teman-teman atau mungkin yang sedang memulai atau masih berkutat di dunia bidang fashion lah. Karena secara kan tadi lihat profilnya juga udah berkutat di industri ini dari tahun 2012 gitu kan. Yeah. Pengalaman gak mungkin sedikit gitu. Boleh nggak sih di-share buat teman-teman gitu? Ya. Kalau buat pesennya sih sebenarnya lebih ke yang paling penting sih tetap semangat ya, maksudnya mau itu Semangat naik turun ya biasa lah. Itu kan proses ya, proses. betul. Tapi yang paling penting ya sebenarnya kita harus tetap relevan, itu sih yang paling penting. Dan itu menjaga relevansi itu ya, Ya, bikin proses konsisten, di dalamnya ya, gitu. gak bisa capek-capek ya. Nah, ini. Ih seru banget ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Abu Motley. Nah terima kasih ya Kik Media yang sudah menonton. Nih jangan lupa nonton episode sebelumnya kalau kalian belum tahu office tour kita bareng sama Kak Abu juga kemarin di BNC. Ih seru banget, jangan lupa nonton. Terima kasih Kak Abu atas Ya, waktunya sama-sama. ngobrol-ngobrol sama Motley. Kita Makasih ketemu juga ya. udah hadir, Iya datang dong. ke sini ya. Hadir. 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 Nanti kita ketemu ya di event tanggal 27. Ya, harus dong. Ih seru banget. Harus Bakal ada datang. keseruan nanti tanggal 27 Mei di Tons barengan sama Motley. Terima kasih Kak Abu Ya. atas waktunya. Seru banget insight-insightnya. Keren banget Motley. Sukses terus. Terima kasih juga buat Kickplay. Terima kasih juga buat Kickpol yang sudah menonton. maaf. Terima kasih buat Kickpol yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share juga video ini kalau kalian suka dan komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar brand atau seputar Kak Abunya mungkin ditanya kayak Instagramnya apa Kak gitu. Boleh ya. Makasih udah menonton. Makasih Kak Abu. Ya, Dadah. sama-sama.